Halo sahabat Ngobras, ketemu lagi dengan saya Dion dalam acara kulineran di Situ Rawagede, Rawalumbu, Kota Bekasi. Nah, ada apa di dalam? Kita sikat, kita kupas tuntas. Kita langsung ke dalam, siapa tahu kita ketemu dengan pengelola di sini. Cus! Ini Bang, kita dari Kilas Bekasi mau nanyain tentang situ di sini nih. Langsung saja dengan Bang siapa? Oke, saya Krisda, sering dipanggil Codet. Kebetulan saya di sini diamanahi sebagai Ketua KPPL, Kelompok Pemuda Peduli Lingkungan. Nah, Situ Rawagede ini dulunya adalah tempat yang sangat bermanfaat bagi masyarakat sekitar, yaitu sebuah tandon air atau peresapan air, yang mana fungsinya untuk menampung air-air yang ada di 3 RW atau di Kelurahan Bojong Menteng ini, serta menjadi sebuah peresapan air di kala musim kemarau. Terus di dalam sendiri ada apa aja nih Bang? Untuk saat ini ya kita sudah ada beberapa bangunan fasilitas yang udah kita sediakan untuk para wisatawan khususnya. Ada kuliner, ada musola, ada saung-saung makan, ada wahana bermain juga, ada Hiburan juga. betul, ada hiburan juga, ada karaoke dan lain sebagainya. Iya Bang, kalau musolanya di dalam berarti. Ada musola. Terus panggung hiburannya juga di tengah. Nah, ini area pemancingan nih. Area pemancing. Ya, khusus untuk yang bapak-bapak atau Gen Z yang Hobi mandi. Iya. Di sini ada kayak turnamen kayak gitu, ada? Enggak Pak? enggak, kita emang ada event rutinan, itu event mancing balap. Jadi setiap 1 minggu itu 2 kali kita ngadain event di Sabtu dan Minggu itu sendiri. Tapi rame juga nih Bang. Alhamdulillah. Nah kalau untuk hiburannya sendiri Bang, itu setiap hari apa? Untuk hiburannya setiap hari kita ada hiburan, yaitu karaoke di panggung hiburan, Umum. untuk umum. Gitu. Jadi mereka bebas nyanyi bergantian dengan pengunjung yang lain. Kami fasilitasi panggung rigging serta sound system. Kalau untuk tiket masuk, untuk motor berapa, mobil berapa, terus fasilitas apa aja yang mereka dapat? Oh iya, kalau untuk tiket masuk itu per orang Rp5.000 untuk weekday, untuk weekend Rp10.000 dewasa, anak-anak tetap Rp5.000. Untuk parkir motornya itu Rp5.000, untuk kendaraan roda 4 atau mobil itu Rp10.000. Mereka sudah mendapatkan fasilitas seperti musola, toilet, saung-saungnya, makan yang kami sediakan itu semua gratis, free semua gitu. Oh, udah termasuk makanan? Enggak, makanan enggak. Oh, makanan. Saungnya yang gratis. Saungnya guys, Dan jangan salah paham. betul, dan beberapa spot foto yang bisa mereka dapatkan itu secara gratis. Easy juga, asik ini ya, suasananya. Iya. Terus untuk favoritnya apa menu di sini Bang? Nah, kebetulan yang menjadi favorit di Situ Rawagede ini menunya itu pecak nilainya lah. Kita coba pecak. Iya, rekomend pecaknya. Ini luasnya berapa sih Bang? Untuk luas Situ Rawagede itu sendiri berkisar sekitar 7,3 hektar secara keseluruhan ya. Dan untuk yang kita bangun ini sekitar 1,5 hektaran. Ini kan kita lihat nih Bang, ada kapal-kapal ini emang juga untuk wisatawan. Iya, itu memang kita sediakan itu sebagai bentuk wahana air. Tempatnya kan asik nih. Mending kita nyari tempat untuk kulineran sambil ngobrol-ngobrol nih biar seru nih. Biar sahabat-sahabat Ngobras di luar sana semakin tahu Situ Rawagede Rawalumbu ini. Kita langsung masuk ke dalam. Jajan yuk! Nah sahabat Ngobras, kita sudah ada tempat untuk ngobrol-ngobrol sekilas Situ Rawagede. Nah ini Bang, ada banyak pertanyaan dari luaran sana ya. Mungkin merintis ini kan juga perlu pengorbanan, gak gampang dan gak mudah ya. Mungkin sejarah awalnya Abang bisa ceritakan jatuh bangunnya untuk merintis Situ Rawagede ini seperti apa? Nah, sebelumnya pergerakan kita itu diinisiasi karena ibadah ya, karena tujuan ibadah agama. Kita lahir dari majelis ta'in, yang mana di situ kita diajarkan tentang konsep Islam yang rahmatan lil alamin nih, yang kasih sayangin menyeluruh, serta berlandaskan dengan sabda Rasulullah tuh yang sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi makhluk yang lain. Nah itu akhirnya
ada beberapa aduan masyarakat yang memang sudah sangat mengkhawatirkan kondisi Situ Rawagede. Beberapa kali melakukan pengaduan dan mengajukan coba diselidiki, tapi itu tidak mendapatkan respon yang baik dari aparatur pemerintah daerah setempat. Akhirnya kita sebagai pemuda dan putra daerah merasa ada beban moral, karena kita diberikan sebuah nikmat yang besar, yaitu sebuah danau atau situ yang fungsinya itu selain menjadi resapan air ataupun penampungan air, situ ini juga memberikan kelebihan kepada masyarakat, mulai dari bercocok tanam, mencari ikan dan lain sebagainya. Jadi ada perputaran ekosistem perekonomian di Situ Rawagede itu. Nah, lambat tahun berubah fungsi menjadi tempat pembuangan sampah dan limbah industri tuh ya oleh oknum-oknum para pelaku pencemar yang mengambil keuntungan sekelompok gitu. Nah, akhirnya kami sebagai pemuda nyoba untuk bergerak gitu, atau mencari tahu apa penyebab dari rusaknya lingkungan di Situ Rawagede Bojo Menteng. Selama 1,5 tahun itu kami lakukan investigasi dan alhamdulillah ketemu para oknum-oknum tersebut, dan beberapa proses sudah kita lalui, mulai dari ke perangkat daerah terkecil sampai ke Kementerian Lingkungan Hidup. Nah, akhirnya alhamdulillah ada titik terang, ada jawaban buat kita direspon oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Ombudsman waktu itu. Itu si Ibu Siti Nurbaya sendiri yang japri kami gitu loh, menjapri ke saya. Akhirnya Kementerian mengirimkan Dirjen PSLB 3 untuk menyurvei langsung kondisi Situ Rawagede Bojo Menteng. Nah, setelah ditelusuri ketemu nih para pelaku ataupun tempat-tempat yang menjadi pelaku pencemar itu. Akhirnya ya kami kembalikan lagi ke pemerintah atau pihak berwenang itu yang ngurus itu. Nah, terus ya setelah pelakunya sudah beres, akhirnya kita mulai terjun bergotong royong mengebersihin sisa-sisa yang dari kerusakan lingkungan hidup itu sendiri. Mulai dari menguntin sampah itu tiap hari loh Bang. Tiap hari kita menguntin sampah secara bergantian bergilir. Karena kan teman-teman ada yang kerja, ada yang kuliah, ada yang sekolah dan lain sebagainya. Tapi itu kita buat sip yang libur ya mereka turun ke rawa, dapat sampah semaksimal dan semampunya aja, jangan maksain. Jadi anggap aja kita bermain, pindah tempat nongkrong aja gitu ya. Pindah tempat nongkrong itu di Situ Rawagede Bojo Menteng. Tantangannya pasti banyak itu. Banyak. Iya, kan nggak gampang ya. Iya. Mulai dari ada yang ngeluh masalah anggara, yang masalah bau dan lain sebagainya. Kan bau kan nggak berpenghuni. Dan yang paling parah ini tuh diangkatnya itu angker misdisnya. Ya karena sekali lagi itu saya ini kan ke para pelaku itu sendiri. Jadi pelaku pencemar ini mencoba membuat isu Situ Rawagede ini angker gitu loh, agar tidak ada mobilitas masyarakat di sini. Akhirnya berfungsi lah. Betul, akhirnya mereka sewenang-wenang dan leluasa untuk melakukan pencemaran gitu. Nah, akhirnya ya suka duka kita laluin. Setahun berikutnya kita langsung menanam pohon, karena kan ini nggak ada pohon dan lain sebagainya. Termasuk salah satu edukasi itu. Iya, jadi kita ajak anak-anak sekolah SD untuk menanam di hari dia Situ Rawagede. Itu kita peringati di hari-hari besar, karena saya juga ingin merubah mindset teman-teman anak muda terutama. Karena kalau kita kan di sini kan budayanya kalau ada hari-hari besar kayak 17 Agustus, Hari Pahlawan, itu pasti nanggap dangdut, organ dan lain sebagainya. Nah, itu saya rubah. Jadi justru kalau kita mau mempunyai sebuah perubahan, ya kita harus berubah dulu dari diri kita gitu. Akhirnya kita rubah dengan menjadi pahlawan lingkungan di Hari Pahlawan. Kita nanam pohon, hampir kurang lebih 200 pohon yang kita tanamin di area Situ Rawagede Bojo Menteng ini. Nah, setelah sudah ini, kita buatkan posko sebagai bentuk tempat untuk kita memantau area atau aktivitas di Situ Rawagede itu sendiri. Kalau di sini kan mungkin ada hari-hari yang mungkin pengunjungnya ramai tuh. Kira-kira hari apa, weekend kah, atau date pun juga bisa ramai gitu. Iya. Kalau itu ya di weekend kita ramai ya. Untuk lonjakan pengunjung adanya di weekend, di hari-hari libur nasional serta
hari libur Sabtu dan Minggu. Oh, iya. Terus di situ kan ada panggung itu, Bang. Itu kira-kira untuk hiburannya setiap hari Minggu atau gimana, event aja? Kalau untuk panggung itu memang kami sediakan memang untuk salah satu sebagai bentuk fasilitas masyarakat yang ingin mengapresiasi dirinya untuk bernyanyi, untuk olah vokal lah mereka gitu loh. Jadi bisa berkaraoke mereka. Berarti emang difasilitasin untuk para pengunjung. Itu untuk para pengunjung di sana. Setelah sekian lama perjalanan itu mungkin abang udah merasa, oh ini udah mulai terbuka nih, udah mulai bisa jalan nih, otomatis kan membuka kuliner-kuliner yang di sini nih. Terus selain itu ada apa aja nih Bang? Ya selain kulinernya atau makanannya yang lumayan sini yang hampir menjadi rekomend dah untuk para pengunjung untuk bisa datang lagi, itu selain rasanya dan harganya. Harganya murah di sini tuh, sangat terjangkau lah, sangat terjangkau untuk kalangan anak sekolah ya, sekolah dan lain sebagainya. Ditambah tempatnya juga view-nya tuh enak di situ, adem. Di tengah kota metropolitan Bekasi masih ada tempat yang ya banyak pohon, ada danau dan adem gitu loh. Ya itu. Tempat-tempat foto juga banyak tuh, saya lihat dari depan tuh spot-spot foto. Dan bangunan-bangunan ini kan memang kita desain atau kita rancang seestetik mungkin nih, menyatu dengan alam. Jadi dari bambu dan kayu gitu untuk materialnya. Ya. Di sini kan ada wahana untuk anak. Mungkin kan juga ada kerjasama dengan sekolah-sekolah terkait. Mungkin di sini ada edukasi tentang alam, pemeliharaan lingkungan. Mungkin yang sempat dari sekolahan mana aja yang sempat istilahnya edukasi tempat ini Bang? Kalau untuk sekolahan sudah banyak ya, contoh dari TK, PAUD, SD, SMP, bahkan kuliah. Itu mereka datang ke sini tuh ingin mengetahui pertama prasejarah historikal dari Surau Gede Bojo Menteng. Yang kedua mereka juga ikut berkontribusi, contoh seperti penanaman pohon serta penaburan bibit ikan, serta menyiramkan ekoenzim untuk menetralisir ataupun untuk mengembalikan kualitas sumber daya airnya itu sendiri. Nah itu banyak dari beberapa organisasi, dari sekolah dan lain sebagainya. Bahkan ini juga menjadi salah satu tempat studi ekskursi atau studi banding dari pulau-pulau Nusantara. Contoh dari Pulau Bangka Belitung itu rutin setahun sekali itu anggota DPRD Provinsi Bangka Belitung itu pasti dia melakukan kunjungan rutin ke situ Rawa Gede Bojo Menteng. Mereka ingin belajar bagaimana cara membentuk SDM dulu ya, pertama SDM-nya agar bisa mau peduli terhadap lingkungan itu sendiri, dan dampaknya bisa meningkatkan perekonomian ke depan ya. Pastinya itu ya. Dan dari Tangerang juga itu rutin kunjungan dari Dinas Sosial Karang Taruna, itu rutin kemarin setahun sekali. Mereka juga studi banding, studi ekskursi juga ke sini ke Rawa Gede Bojo Menteng gitu. Kira-kira berapa persen untuk warga ini yang sudah bekerja sama di sini atau menjadi karyawan sini? Kalau untuk kuliner ya, khususnya untuk kuliner sendiri itu kita sudah sediakan 12 stand yaitu kita ambil dari warga-warga sekitar. Serta ada penambahan satu stand lagi di depan karena ada pemancingan, ada yang baru di depan. Jadi 13 stand totalnya. Kalau untuk karyawan ataupun anggota yang udah saya rekrut, yang freelance itu kurang lebih sekitar 20 lebih orang yang sudah kita pekerjakan secara profesional itu sekitar 6 orang. Ya memang ya setiap ininya kita keluarkan hak mereka, ada sistem gaji. Nah itu baru 6 orang. Kalau yang freelance yang sekedar bantu-bantu dan lain sebagainya itu sekitar 20 orang lebih ya, tapi tetap mereka ada presentasinya ya, tapi bukan berupa gaji, tapi ya sebuah kompensasi untuk mereka itu. Ini kan udah berjalan udah cukup lama ya Bang. Iya. Pasti ada step-step yang udah banyak dilewatin. Kira-kira nih dari pemerintahan ada yang melirik enggak? Gitu. Kalau dari pemerintah sendiri ya untuk saat ini belum signifikan ya ke situ Rawa Gede. Tapi support juga. Mereka support kita, dikasih lahan parkir yang berdampingan dengan gedung kesenian hanya sebagai. Kemarin mereka baru berkunjung, tahun ini mereka baru berkunjung satu kali itu kepala dinasnya dan kabitnya. Ya sekali lagi mereka mengajak kami untuk bergabung ke Pokdarwis. Jadi apapun itu
kita harus ikut organisasi mereka, kelompok sadar wisata itu. Ya cuman ya mau tidak mau karena pemerintah punya sistem ya kita ikut aja. Ya kita lihat aja perkembangan tahun ke depannya, apakah mereka mau ikut support kami dan lain sebagainya dan menurunkan anggaran ke kita. Kalau untuk anggaran sendiri ya sejauh ini 7 tahun kami membawa nama besar Kota Bekasi ya terutama dalam bidang pariwisata itu sendiri, memperkenalkannya ke Jabodetabek keluar. Oh iya, bahkan turis-turis mancanegara itu per tahun itu hampir 2 dan 3 kunjungan turis wisatawan tuh ke sini. Itu ada tour guide-nya yang mengarahkan ke sini. Bahkan mereka juga melihat website kita itu akhirnya mereka biar berkunjung ke situ Rawagede Bojo Menteng. Nah kalau sekali lagi kita balik lagi ya untuk masalah anggaran dari pemerintah. Nih buat bapak-bapak pemerintah, bapak-bapak pejabat yang berada di Kota Bekasi, ini harapan. Ya kami berharap pemerintah cepat ikut andil dalam penataan ataupun pengembangan situ Rawagede Bojo Menteng ini. Karena situ Rawagede Bojo Menteng bukan hanya menjadi salah satu tempat destinasi atau rekreasi semata, tapi warga masyarakat Kota Bekasi itu sangat butuh tempat-tempat untuk mengaplikasikan, merefresh dirinya di tengah hiruk pikuk kota metropolitan Bekasi. Dengan kondisi perekonomian yang saat ini makin sulit. Nah ini rekomendasi banget situ Rawagede itu, dan pemerintah saya rasa sudah waktunya lah untuk ikut terjun mengembangkan situ Rawagede Bojo Menteng, menjadikan ini salah satu ikon pariwisata lokal yang dimiliki oleh Kota Bekasi itu sendiri. Lama untuk dari akses jalannya dan fasilitas pendukung yang lainnya agar wisata situ Rawagede Bojo Menteng ini bisa berjalan sesuai standar yang telah ditentukan oleh kementerian ataupun dinas pariwisata itu sendiri. Media promosinya di situ Rawagede ini ada apa aja? Iya, sejauh ini kami masih melakukan secara ini ya melalui Facebook, TikTok dan Instagram. Ya alhamdulillah dari TikTok ya engagement kita itu meningkat dan menaik. Luar biasa antusias masyarakat yang datang sini pun taunya bang kita dari TikTok, mereka ya saling sapa dan lain sebagainya. Alhamdulillah Luar biasa. Kira-kira abang udah pernah diundang ke podcast siapa atau ke media TV kah, terus dapat penghargaan apa aja, itu pernah bang? Kalau untuk penghargaan dan diundang podcast itu belum ya. Paling ya mereka ngeliput di sini kayak Trans TV. Kemarin tuh dari Mancing Mania, terus dari kalau Trans TV tuh sering ke sini. Terus kayak per tahun kalau mau libur Lebaran, libur tahun baru tuh pasti ngeliput ke sini. Ya dari RCTI, Indosiar itu semua memang sudah pernah ngeliput ke sini. Ya cuman kalau kayak penghargaan paling kita dapetnya dari sekolah-sekolahan ya. Karena kan saya ikut ngisi sebagai narasumber untuk menceritakan bagaimana cara merawat lingkungan sejak dini dari awal dan lain sebagainya, untuk menumbuhkan rasa peduli terhadap lingkungan. Paling kayak gitu aja sih. Paling piagam-piagam biasa dari kita dapat ini dari Kementerian Lingkungan Hidup itu waktu itu nominasi masuk ke Alpataru, cuman nggak kita lanjutkan dengan persyaratan kan. Iya. Nah sahabat Ngobras dimanapun kalian berada, buat kalian teman-teman yang mau mengadakan acara atau agenda kegiatan di sini atau bikin event di sini atau bikin apapun di sini, bisa kontak di bawah sini, nanti kita share nomornya. Barangkali sahabat Ngobras memerlukan, jangan lupa hubungin nomor di bawah ini. Nah demikian tadi ngobrol kita bang, di ngobrol di bulan puasa sore di situ Rawagede, Rawalumbu, Kota Bekasi. Sorry, di sini tidak ada makanan. Pokoknya jangan lupa ke sebelah, jajan yuk. Nah sekarang dengan siapa nih? Dengan Davina Aisyah Ahmad. Tinggal di mana bang? Di Jatisari. Sering ke sini? Baru pertama kali sih. Di sini tahunya dari mana? Dari Paki. Bukan Apa itu? dari teman kita sih, dari teman. Soalnya ada orang sini asli. Baki dong, mana Baki? Sini dong. Untuk buka puasa kali ini bukbernya di sini. Iya, Ini teman-teman sekolah. iya.
Sekolah apa nih? SMP apa SD nih? SMA. Oh SMA guys, ternyata SMA. Luar biasa, terima kasih Mas Pakis. Selamat berbuka puasa semuanya. Nah guys, sekarang Ibu lagi masak apa nih Bu? Mau bikin pecak. Bikin pecak. Pecak apa aja nih Bu adanya? Rame ada nila tuh. Ada ayam untuk bergadi. Wih, luar biasa. Bu di sini weekend rame ya Bu? Oh rame Oh. kalau mungkin mah Bu itu nanti gosong nggak tuh? aja. Oh aman. Aja. Iya. Kebetulan sebentar lagi ini Ibu lagi mempersiapkan pesanan-pesanan pengunjung. Salah satunya ada pecak gurame, pecak nila, sayur asem dan ayam goreng yang udah siap. Tinggal nunggu beduk doang nih. Ayam bakar juga ada nih guys tuh. Buat manggangnya ada. Jadi jangan lupa untuk teman-teman yang di luar sana nih. Warung Maisyaro. Jangan lupa ini mukanya Ibu. Nah, ini. Yang ini Mas Syaro nih. Nah, pokoknya jajan yuk.